Saat sedang belajar atau mengerjakan tugas kantor yang membuat kamu stres, ada kalanya kamu ingin rehat sejenak, rebahan sambil buka medsos, lihat status di WA, IG, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Mulai dari status teman, tetangga, sampai status terbaru mantan, sudah habis kamu scroll. Dan celakanya, kamu berlanjut YouTube, Netflix, main game, baca-baca berita gosip, atau yang lebih parah, nonton bokep. Dan pada saat kamu tersadar, sudah berjam-jam berlalu, dan kerjaan atau tugas kamu belum terselesaikan juga. Niat awalnya kamu hanya ingin merefresh otakmu. Sekarang kamu tambah dibuat pusing karena deadline pekerjaanmu semakin dekat, dan pekerjaanmu semakin menumpuk. Mengapa belakangan ini kita sering merasa sangat malas mengerjakan sesuatu yang seharusnya kita kerjakan? Padahal itu sangat penting. Kita lebih mudah larut dalam browsing internet sambil rebahan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan gak penting seperti yang disebutkan tadi. Alasannya, karena rebahan sambil browsing internet atau main game itu mudah dan memberikan kenikmatan instan. Ketika tubuh melakukan aktivitas yang menyenangkan atau membahagiakan, otak akan mengeluarkan hormon kebahagiaan. Hormon kebahagiaan terdiri atas beberapa jenis. Salah satunya yaitu dopamin. Hormon dopamin adalah senyawa kimia di otak yang berperan untuk menyampaikan rangsangan ke seluruh tubuh. Hormon ini mempengaruhi berbagai aktivitas manusia, mulai dari kemampuan mengingat hingga menggerakkan anggota tubuh. Hormon dopamin dikenal juga sebagai neurotransmitter, yaitu senyawa kimia yang berperan sebagai penghantar stimulus ke sel saraf. Hormon dopamin juga disebut sebagai hormon pengendali emosi. Saat dilepaskan ke dalam jumlah yang tepat, hormon ini akan meningkatkan suasana hati, sehingga orang akan merasa lebih senang dan bahagia. Sebaliknya, kekurangan hormon dopamin akan membuat suasana hati menjadi buruk, bahkan dapat meningkatkan resiko terjadinya depresi. Pengertian sederhananya, dopamin adalah hal yang membuat kita menginginkan sesuatu, dan dengan adanya keinginan, kita akan termotivasi melakukan tindakan untuk mewujudkannya. Dalam kegiatan sehari-hari, otak memprioritaskan aktivitas berdasarkan tingkat dopamin yang dihasilkan dari aktivitas tersebut. Jika aktivitas yang kita lakukan hanya menghasilkan sedikit saja dopamin, maka motivasi yang muncul juga sedikit. Sebaliknya, jika ada aktivitas yang menghasilkan banyak dopamin, kita akan termotivasi untuk melakukan aktivitas itu lagi dan lagi. Dopamin secara alami diproduksi oleh tubuh kita. Semua kegiatan bisa menghasilkan dopamin. Namun, terdapat aktivitas yang menghasilkan dopamin tinggi dan juga aktivitas yang menghasilkan dopamin rendah. Aktivitas-aktivitas bermanfaat seperti belajar, mengerjakan tugas, berolahraga, menghasilkan karya, cenderung menghasilkan dopamin yang rendah. Di saat ini kita terlalu mudah dibanjiri dengan hiburan-hiburan instan yang terdapat di sekitar kita, yang dapat menghasilkan dopamin tinggi. Berselancar di dunia maya, membuka sosial media, menonton film, YouTube, bermain game adalah salah satu contoh kegiatan yang menghasilkan dopamin yang tinggi. Makan makanan yang lezat, yang biasanya tidak sehat seperti junk food dan lain-lain, juga menghasilkan dopamin yang tinggi. Kita cenderung ketagihan terhadap makanan yang manis, gurih, berlemak, dan makanan-makanan yang memiliki cita rasa yang tinggi. Efeknya mirip seperti narkoba yang dapat memicu otak melepaskan hormon dopamin dalam jumlah yang besar, dan membuat seseorang merasakan efek euforia dan kecanduan. Tubuh kita memiliki sistem biologis yang bernama homeostatis, yang berarti tubuh selalu berusaha mempertahankan keadaan seimbang secara fisik dan kimiawi. Contoh sederhananya, jika seseorang dulunya minum minuman beralkohol, cukup hanya segelas sudah membuatnya mabuk, seiring berjalannya waktu, kadar maupun jumlahnya terus dan terus bertambah. Karena tubuh selalu menyesuaikan dan beradaptasi terhadap hal baru. Dan dalam jangka waktu tertentu, menjadikan hal baru tadi menjadi hal yang normal bagi tubuh, sehingga dibutuhkan kadar yang lebih tinggi lagi agar tubuh bereaksi. Sama seperti dopamin, jika tubuh kita terbiasa dengan dopamin berjumlah tinggi, kita kecenderungannya enggan untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat yang menghasilkan dopamin rendah. Kadar dopamin yang tinggi yang membanjiri otak memberikan efek negatif kepada tubuh dalam jangka panjang. Kebahagiaan instan lambat laun akan memberikan efek negatif, menjadikan kita kurang fokus, kurang memiliki motivasi, tidak sabaran, mudah emosi, tidak lagi peka terhadap lingkungan sosial, kurang bersyukur, malas melakukan hal penting, namun kelewat rajin melakukan hal yang tidak penting. Kita tidak lagi menghargai proses, otak kita akan belajar. Setiap kita stres atau bosan,
Otak akan mengarahkan untuk mencari kebahagiaan-kebahagiaan instan sesuai dengan kebiasaan yang baru kita ciptakan. Kadar dopamin dalam tubuh harus seimbang, sehingga emosi bisa tetap stabil dan dapat menjalani hidup dengan normal. Untuk itu, kamu perlu puasa dopamin atau dopamin detox. Dopamin detox sedang marak diperbincangkan di Amerika Serikat. Puasa jenis ini pertama kali diperkenalkan oleh para pekerja teknologi di Silicon Valley, daerah tempat para raksasa perusahaan teknologi berada. Adalah Dr. Cameron Sepa, psikolog asal San Francisco, yang memperkenalkan puasa dopamin pada dunia. Tujuan awal dari puasa dopamin adalah membatasi perilaku yang memicu pelepasan dopamin dalam jumlah besar. Pelepasan dopamin dalam jumlah besar menimbulkan perilaku ketergantungan, alias kecanduan layaknya reaksi yang dihasilkan akibat penggunaan obat-obatan psikotropika. Lakukan minimal 1 kali dalam 1 bulan untuk melakukan dopamin detox, yaitu dengan tidak menonton, tidak buka sosial media, tidak mendengar musik, tidak menonton bokep, dan tidak bermain game. Memakan makanan yang sederhana namun sehat dan bergizi. Saat menjalani dopamin detox, rasa bosan yang amat sangat akan datang. Lawan perasaan tersebut dan sebisa mungkin alihkan kepada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, seperti merapikan tempat tidur, membersihkan kamar, berjalan kaki keluar rumah dan memperhatikan alam, buat jurnal, pikirkan target-target hidupmu, tuliskan dan buat rencana untuk mencapai mimpi-mimpimu. Biarkan dan hadapi rasa bosan yang luar biasa itu, dan di saat itulah otakmu mulai mereset kembali. Tubuhmu akan men-setting ulang tingkat kebutuhan dopamin seperti yang seharusnya. Biasakan melakukan aktivitas yang menghasilkan dopamin tinggi setelah melakukan aktivitas bermanfaat yang menghasilkan dopamin rendah. Ingat, lakukan di akhir hari. Jadikan sebagai hadiah atau reward setelah melakukan kegiatan yang memberikan manfaat. Jika kamu melakukan aktivitas tinggi dopamin di awal hari, kamu berpotensi akan kehilangan motivasi. Misalkan hari ini kamu berhasil mengerjakan tugas-tugas atau kegiatan yang menghasilkan dopamin rendah. Di akhir hari kamu boleh membuka gadget dan berselancar di sosial media, namun tidak boleh berlebihan. Beberapa manfaat orang yang telah menjalani dopamin detox menceritakan banyak hal berbeda setelah menjalaninya. Mereka merasa jauh lebih bahagia, tidak gampang bosan, menjadi lebih kreatif, lebih produktif, dengan menghasilkan karya-karya yang selama ini hanya berupa rencana-rencana. Otak kita menjadi sensitif kembali, sehingga kita mudah terhibur dengan hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Kita akan lebih sadar akan kehadiran orang-orang yang kita sayangi, yang selama ini terabaikan. All people are passing by. It's a great day. Nobody even cares that I've got a big smile on my side. I talk to myself. Is it true that we all must cry? 'Cause a great day, you shouldn't even care. 'Cause you have a big smile on your side. It's a beautiful day while you're singing. Nothing matters to you. The smile is on and the worries are gone. Beautiful day while you're singing. Nothing matters to you. The smile is on and the worries are gone. Gone. Beautiful day.
All people are passing by. It's a great day. Nobody even cares that I've got big smile on my side. I talk to myself. Is it true that we all must cry? 'Cause a great day, you shouldn't even care. 'Cause you have big smile on your side. It's a beautiful day while you're singing. Nothing matters to you. The smile is on and the worries are gone. Beautiful day while you're singing. Nothing matters to you. The smile is on and the worries are gone. Smile is on and the worries are gone.